Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Yogi Pratama. Di sini saya sebagai konsultan dari perusahaan Quantum Spark Technology. Di sini kami akan memberi ide-ide kami tentang pengadaan pusat IT untuk desa-desa di Kota Subang. Seperti yang sedang Bapak Ibu rencanakan seperti itu, kami di sini bisa membantu untuk mengadakan proyek tersebut. Perusahaan kami yaitu bernama Quantum Spark Technology. Nah, apa sih itu Quantum Spark Technology? Jadi di Quantum Spark Technology kami memberikan solusi komprehensif untuk pengadaan komputer di desa-desa yang ingin mengembangkan infrastruktur teknologi mereka. Kami berkomitmen untuk membantu desa-desa dalam memperoleh akses ke perangkat keras komputer yang handal untuk meningkatkan kemajuan dan konektivitas digital mereka. Untuk layanan kami, yang pertama yaitu sebagai konsultan kebutuhan teknologi. Jadi kami memahami bahwa setiap desa memiliki kebutuhan yang berbeda. Tim konsultan kami akan bekerja sama dengan pemerintah, desa ataupun lembaga terkait untuk menentukan kebutuhan teknologi yang sesuai. Lalu pengadaan perangkat keras. Melalui kemitraan dengan vendor terkemuka, kami menyediakan perangkat keras yang terjangkau dan berkualitas tentunya untuk memenuhi kebutuhan teknologi di desa. Mulai dari komputer, printer hingga perangkat portable. Lalu penyusunan rencana infrastruktur. Kami membantu dalam perencanaan infrastruktur jaringan untuk memastikan bahwa perangkat keras yang dibeli berfungsi secara optimal di lingkungan desa. Lalu pendidikan dan pelatihan teknologi. Nah, jadi kami juga menyediakan pendidikan dan pelatihan kepada warga desa untuk memastikan pemahaman yang baik dalam penggunaan teknologi yang baru diadopsi. Lalu ada pemeliharaan dan dukungan teknis. Kami menawarkan layanan pemeliharaan secara rutin serta dukungan teknis jangka panjang untuk memastikan bahwa perangkat keras berfungsi dengan baik gitu. Dan visi kami yaitu pemberdayaan desa digital. Jadi kami berkomitmen untuk mendukung desa-desa yang sedang dalam perjalanan mereka menuju digitalisasi yang berkelanjutan tentunya, dan memungkinkan akses informasi dan kesempatan yang lebih luas, lebih terbuka lagi. Lalu kolaborasi yang berkelanjutan. Kami percaya bahwa kolaborasi dengan pemerintah desa, lembaga, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan keberhasilan proyek ini dapat berhasil. Lalu keterjangkauan dan kualitas tentunya. Kami menawarkan perangkat keras yang berkualitas tinggi juga, tapi dengan diikuti dengan kualitas yang terjangkau, untuk memastikan bahwa desa-desa ini mendapat nilai terbaik dari investasi teknologi mereka. Lalu latar belakangnya di Subang ini dengan populasi desa yang terdiri dari berbagai kalangan dan latar belakang, saat ini sedang menghadapi tantangan akses terhadap teknologi informasi. Mayoritas penduduk di desa belum memiliki akses mudah tentunya dalam teknologi informasi dan komputer. Keterbatasan inilah yang menghambat kemajuan pendidikan, lalu peluang kerja serta akses informasi bagi pengembangan ekonomi lokal. Oleh karena itu, pendirian pusat IT desa ini menjadi krusial untuk memberikan akses setara terhadap teknologi informasi bagi semua penduduk desa. Nah, jadi adopsi TI ini dapat meningkatkan akses terhadap pendidikan dan informasi bagi anak-anak dan tentunya dewasa juga. Dan penguasaan TI juga ini dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa. Jadi dengan berdirinya pusat IT ini diharapkan penduduk mendapatkan manfaat yang signifikan, termasuk peningkatan keterampilan teknologi, peluang pendidikan yang lebih luas tentunya, dan akses informasi yang relevan untuk pengembangan usaha lokal. Nah, tujuannya sendiri yaitu yang pertama, memperluas akses terhadap teknologi dan informasi bagi penduduk desa. Lalu yang kedua,
memberikan fasilitas untuk pendidikan, pekerjaan, dan pengembangan keterampilan. Lalu yang ketiga, meningkatkan keterampilan digital dan literasi teknologi di kalangan warga. Lalu yang keempat, memfasilitasi akses komputer dan internet bagi masyarakat. Lalu yang kelima, memberikan pelatihan dan kursus tentang pembangunan teknologi dan informasi. Lalu yang terakhir, mendorong keterampilan teknologi untuk meningkatkan potensi ekonomi dan pendidikan masyarakat di desa. Nah, untuk deskripsi proyek yang akan kita lakukan, jadi di pusat IT ini direncanakan tiap desa akan dilengkapi oleh 15 komputer yang terhubung ke internet. Juga ada perangkat lunak serta akses sumber daya pendidikan online gitu. Nah, nantinya komputer-komputer ini akan tersedia bagi penduduk desa untuk keperluan pendidikan, pelatihan keterampilan, pengembangan usaha kecil, dan akses informasi secara umum. Untuk target desa ini sendiri yaitu terdapat 150 desa di Kabupaten Subang yang akan kita lakukan proyek ini. Nah, ini dia spesifikasi dari komputer dan juga printer mungkin yang akan kita pakai di tiap-tiap desa. Harga per unitnya itu untuk printer 1.500.000, kita per desa ada 3 unit, dan komputer itu per unitnya 5.500.000 dan kita pasang 15 unit. Lalu rencana pelaksanaan. Yang pertama tentunya kita harus pemilihan lokasi terlebih dahulu. Identifikasi lokasi strategis yang mudah diakses oleh penduduk. Jadi ketika penduduk ingin memakai pusat IT ini, itu tidak susah gitu untuk ke tempat tersebut. Lalu ada pengadaan peralatan seperti komputer, printer, akses internet, dan juga perangkat lunak atau software dalam komputer tersebut. Lalu ada pelatihan dan pengembangan. Jadi dengan adanya pusat IT desa ini diharapkan masyarakat bisa lebih mengembangkan potensi untuk mengakses teknologi informasi gitu. Jadi nanti akan kita sediakan juga pelatihan-pelatihan untuk warga agar mereka tidak tertinggal dengan teknologi. Lalu rencana anggaran. Di sini komputer 15 unit dengan dana 82.500.000. Lalu ada perangkat lunak produktivitas, biaya instalasi dan konfigurasi, biaya operasional bulanan, biaya pelatihan, printer, internet, maintenance. Jadi biaya per desanya itu totalnya 127.700.000. Dan untuk jika 150 desa, total yang perlu dianggarkan yaitu sebesar 19.155.000.000 rupiah. Untuk project schedule-nya, yang pertama itu dari pengumpulan persyaratan secara administrasi 2 minggu, lalu perencanaan anggaran juga 2 minggu, pemilihan pemasok dan perangkat itu 2 minggu, perencanaan infrastruktur kita jalani selama 1 bulan, dan pengadaan instalasi kita lakukan 1 bulan juga, dan yang terakhir yaitu uji coba dan pengujian kita lakukan selama 3 minggu. Nah, setelah pusat IT ini bisa berjalan, tentunya kita akan mengevaluasi pengukuran keberhasilan dari pusat IT desa ini yang akan kita lakukan di tiap-tiap desa. Nah, keberhasilan proyek akan diukur melalui jumlah pengguna aktif pusat IT, partisipasi dalam program pelatihan, peningkatan keterampilan teknologi, dan perkembangan usaha kecil setempat yang terbantu oleh akses informasi. Jadi kita akan ukur berapa orang nih biasanya ya tiap hari atau tiap minggu yang datang ke pusat IT ini, dan juga berapa orang yang mengikuti pelatihan, apakah warga-warga ini konsisten atau tidak. Nah, baru kita evaluasi dari hasil data tersebut, apa yang perlu kita perbaiki, seperti itu. Jadi kesimpulannya, pendirian pusat IT di desa ini akan menjadi tonggak penting dalam memastikan akses setara terhadap teknologi dan informasi bagi penduduk desa. Dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk keberhasilan proyek ini.
dan akan membantu meningkatkan kualitas hidup di desa. Pusat IT desa ini diharapkan akan menjadi sumber daya penting bagi penduduk desa dalam mengakses teknologi dan meningkatkan kualitas hidup, juga dapat menjadi wahana yang membuka pintu bagi kemajuan masyarakat dalam hal teknologi informasi. Kolaborasi ini dari berbagai pihak diharapkan untuk mendukung upaya ini. Diharapkan proyek ini menjadi landasan untuk mendapatkan dukungan dari sumber daya yang diperlukan guna mewujudkan proyek pusat IT desa ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya harap Bapak Ibu tertarik dengan rencana proyek yang saya tawarkan. Bila Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.